Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan senantiasa terus ada di pihak kita dan keluarga kita terus ada dalam perlindungannya yang sempurna. Saya mengucapkan welcome home untuk Anda yang baru bergabung di YouTube GMS Kalimantan, dan saya percaya Anda akan diberkati dari seluruh kegiatan, event dan ibadah yang ada di YouTube GMS Kalimantan. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung di dalam Connect Group atau CG, di mana melalui wadah komunitas rohani ini kita sama-sama bisa bertumbuh, menopang dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bagian daripada ibadah kita juga adalah memberikan persembahan. Anda bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini dengan memberikan persembahan di nomor rekening yang telah tertera di layar kaca Anda semua. Kami juga memberikan kesempatan untuk Anda menuliskan permohonan doa melalui kolom komen yang ada di YouTube GMS Kalimantan. Juga Anda bisa memberikan like, share, and subscribe sehingga semua rangkaian ibadah dimanapun dan kapanpun dapat memberkati rekan-rekan, saudara, bahkan keluarga terdekat saudara. Dan jangan lupa untuk kita terus fokus, cari wajah Tuhan, tempat yang terbaik. Saya percaya kalau kita mengikuti ibadah hari ini dari awal, tengah, sampai akhir dengan sungguh-sungguh merendahkan hati kita semua akan diberkati. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan kehadirannya melawat kita semua. Dan sebelum kita mengikuti ibadah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri sekali lagi bagi kami untuk menerima firman-Mu, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh boleh berkenan bagi Tuhan dan kami boleh diberkati di dalamnya. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Kami Gereja Mawar Saron Kalimantan, khususnya Gereja Mawar Saron juga Balikpapan, mengucapkan selamat beribadah dan Anda semua akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, dimanapun Anda berada, mari sama-sama bersuka cita dan memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
mengandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya, Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya, 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 samanya. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh Allah kami yang baik dan luar biasa. Kami percaya kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami naikkan pujian dan ucapan syukur kami. Thank you Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan sukacita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus selalu baik. Yesus baik.
sungguh baik, Engkau selalu baik Tuhan. Kira maka syakara mana. Ini pernyataan iman kami. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang selalu baik. Ora maka syakara mana. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan. Kekuatan yang baru, penghiburan dari Tuhan mengalir, sukacita dari Tuhan mengalir bagi setiap kami. Kira mana. Sebab kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang dahsyat. Kira maka syakara mana. Ora maka syakara mana. Kira maka nama yang so. Kira maka syalana. Oh, haleluya. 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 Dia Bapa yang baik. Kiara bayaso. Syakara bara. Kiara bara. Tak pernah tinggalkan orang maka syarana. Kira mana. Saya ajak semua jemaat, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, yes Lord. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
layak untuk diagungkan, ditinggikan, dimuliakan di hidup ini ya Tuhan. Setiap kali kami datang beribadah, kami tahu ibadah kami adalah untuk berjumpa dengan isi hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Beritahukan kepada kami hari ini, bukan apa yang telinga kami ingin dengar, tapi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Kami menunggu-nunggu, karena kami tahu hanya firman Tuhan saja yang bisa memerdekakan hidup kami, yang bisa membangun kehidupan kami, yang bisa membuat kami lebih daripada pemenang di hidup ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap ayat firman Tuhan yang kami baca. Roh Kudus bantu kami memahami, bahkan berbicaralah kepada setiap pribadi lepas pribadi secara spesifik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan Alkitab. Kita buka sama-sama di kitab Lukas. Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Nanti kasih tanda di Lukas 5 ini karena kita akan banyak baca di ayat-ayat yang ada di kitab Lukas. Lukas 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Berhenti sampai di situ dulu. Di sini dikatakan ada seorang imam yang bernama Sakaria. Di dalam cerita Alkitab Perjanjian Baru ini, Sakaria adalah seorang imam yang memang bertugas di Bait Allah, menyampaikan penyelenggaraan ibadah, membawa doa-doa umat gitu ya. Tapi bukankah di dalam kehidupan kita, walaupun setiap kita tidak punya posisi di gereja, siapa bilang imam itu hanyalah sebuah posisi yang ada di rumah Tuhan? Sesungguhnya dari setiap keluarga, Tuhan juga sudah memilih setiap kepala keluarga menjadi imam. Kalau Anda adalah kepala keluarga, seorang pria yang takut akan Tuhan, maka Anda pun adalah imam bagi keluarga Anda. Kalau Anda belum menikah, Anda siap-siap, satu hari Anda akan jadi imam. Apa yang imam lakukan adalah menjadi perantara. Ini adalah sebuah posisi yang adalah sebuah privilege, di mana selalu dan selalu setiap waktu Tuhan ketika berurusan dengan umatnya pasti ada orang-orang yang dipilih untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Itulah imam. Seorang yang berdiri di hadapan Tuhan bagi orang lain. Itulah imam. Sebuah posisi yang sangat mulia. Saya percaya setiap ayah, Anda adalah imam di dalam keluarga Anda. Maka apa yang nanti akan dialami oleh Sakaria, itu juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Karena kita pun dipanggil menjadi imam. Kalau Anda adalah orang muda, di mana di dalam keluarga Anda, papa mama Anda belum percaya kepada Tuhan, Anda satu-satunya yang bisa memanggil Tuhan Yesus. Anda satu-satunya yang bisa berdoa bagi keluarga Anda di hadapan Tuhan. Kalau Anda adalah satu-satunya orang yang bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk keluarga Anda, maka Andalah imam. Amin. Imam bukanlah sebuah posisi di gereja saja, tapi sebuah panggilan yang mulia untuk kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian kita baca ayat selanjutnya, dikatakan istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Dua nama yang disebut ini itu merupakan sebuah kombinasi yang indah. Bukan cuman suami yang disebut sebagai imam yaitu Sakaria, Tuhan tidak melupakan peran istrinya yaitu Elisabeth. Bahkan sampai disebutkan kalau istrinya ini adalah keturunan Harun. Istrinya pun adalah keturunan orang yang melayani Tuhan, keturunan imam. Betapa suami dan istri punya posisi yang sama di hadapan Tuhan. Suami dan istri di hadapan Tuhan, kita bisa sama-sama berdiri bagi keluarga kita. Kita bisa berdiri bagi orang lain di hadapan Tuhan. Ada sebuah pemakaian Tuhan yang setara bagi istri, bagi suami. Karena itu di musim ini di mana orang lebih banyak
tertarik perhatiannya kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Siapa sih yang nyangka kalau keadaan bakal jadi seperti ini? Tapi hari ini biarkan firman Tuhan menarik perhatian Anda dari keadaan apa yang Anda lihat dengan mata kepada isi hati Tuhan. Bahwa suami dan istri Anda perlu sepakat di hadapan Tuhan. Tidak bisa hanya istrinya saja yang berdoa, suaminya tidak mau berdoa. Atau suaminya saja yang berdoa, kemudian istrinya tidak berdoa. Kalau salah satu dengan hidup dengan begitu rupa di hadapan Tuhan sehingga layak dipandang sebagai orang yang mewakili orang lain, tetapi pasangannya tidak melakukan hal yang sama, maka ada sebuah ketimpangan dan ada sebuah kekosongan yang belum terisi. Tapi alangkah indahnya ketika dari setiap keluarga suami dan istri sama-sama dipakai Tuhan. Suami dan istri sama-sama mencari kehendak Tuhan. Suami dan istri baik itu dalam doa pribadi maupun dalam doa bersama terus menerus berkata, Tuhan pakai hidup kami. Jadikan kami imam. Bukankah itu peran kita, firman Tuhan juga katakan imamat yang rajani. Ketika Anda ada di luar gereja, Anda menjadi orang Kristen, Anda menjadi orang percaya, maka kehidupan seorang Kristen, kehidupan seorang seperti Kristus itu ada dalam kehidupan Anda. Anda menjadi Kristen bukan hanya ada di gereja saja atau ada di dalam kondisi-kondisi atau acara-acara rohani saja. Anda disebut Kristen adalah di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baik itu di rumah, baik itu di pekerjaan, baik itu di studi, baik itu dalam hubungan dengan keluarga besar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah didapati sebagai orang yang berdiri bagi keluarga Anda, bagi pekerjaan Anda, bagi studi Anda di hadapan Tuhan? Adakah Tuhan menemukan hati seorang imam di dalam diri Anda? Kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang punya pendapat ini adalah Allah sendiri. Bukan orang lain yang bilang, bukan Sakaria dan Elisabeth sendiri yang ngaku-ngaku aku sudah hidup benar. Ini adalah sebuah standar yang kita mau kejar sama-sama. Apapun masalah yang terjadi, hati kita gak boleh berubah jadi jahat. Kalau dulu kita orangnya suka berbagi, suka memberi, ketika tiba-tiba kita dalam keadaan kekurangan, kita tidak bisa berhenti kemudian berkata, aku bukan lagi seorang pemberi. Keadaan masalah kita tidak boleh mengubah hati kita menjadi lebih buruk. Tapi sebuah kehidupan yang benar di hadapan Allah, kehidupan yang tidak berubah apapun yang terjadi, keadaan boleh up and down, hati boleh tidak menentu. Tapi keputusan untuk hidup benar di hadapan Allah itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sakaria dan Elisabeth mencapai standar itu. Ini sesuatu yang kita bisa acungkan jempol. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Keduanya didapati setara, keduanya didapati sepakat dalam hal yang benar dengan Allah. Indah. Keluarga ini indah, pasangan suami istri ini indah. Kalau Anda masih single, bukan berarti firman Tuhan ini juga bukan buat Anda. Jadikan sebuah doa. Kalau Anda akan memiliki pasangan hidup, Anda berdoa untuk pasangan hidup. Jangan kompromikan iman Anda. Karena ada pemakaian yang setara antara Anda dengan pasangan Anda. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Hidup menurut segala perintahnya dan tidak bercacat. Wow, bisa. Hidup benar di hadapan Allah di akhir zaman ini bisa. Apakah mereka tidak membuat kesalahan dalam kehidupan? Saya percaya bukan. Orang yang hidup benar di hadapan Allah bukan orang yang tidak pernah membuat kesalahan atau dosa. Orang yang hidup benar di hadapan Allah adalah setiap kali ada teguran dari Roh Kudus dalam hatinya. Tidak berlama-lama, tidak berlambat-lambat, langsung berlari lagi di hadapan Tuhan. Setiap hari mengejar perkenanan Tuhan. Tuhan, apakah hari ini hidupku didapati benar di hadapan-Mu? Apakah hidupku bukan menurut penilaianku, bukan menurut pembenaranku secara pribadi. Mungkin aku habis ditipu orang, mungkin aku habis dirugikan oleh orang. Tapi apakah kita mau kembali lagi ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku adalah orang benar?
Kita tidak dengarkan intimidasi iblis yang berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia. Tapi from time to time, kita mengejar menjadi seseorang yang didapati benar di hadapan Tuhan. Seperti Sakaria dan Elisabet. Kita lihat ayat berikutnya dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sekalipun sudah sangat setia melayani Tuhan, mereka tetap punya pergumulan. Mereka tetap punya sebuah struggle di mana mereka sudah melakukan banyak hal, bahkan mereka sudah berdoa, tapi sebuah statement, sebuah vonis yang kalau menurut manusia itu udah nggak mungkin, yaitu mandul dan lanjut umurnya. Dijelaskan di sini supaya kita mengerti keadaan mereka. Saya salut dengan kedua orang ini. Apapun yang terjadi, seperti lagu tadi katakan, mereka selalu berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, mereka nggak gampang menyerah dan berhenti mengikut Tuhan. Nggak gampang untuk menjadi kecewa dengan Tuhan. Planning yang sudah ditata tiba-tiba nggak kejadian, nggak gampang punya hati yang langsung menuduh Tuhan, berkata Tuhan nggak adil di hidupku. Mereka sudah lanjut usia, tapi mereka tetap didapati benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Sakaria tidak pernah berubah dalam kerinduannya melayani Tuhannya dan menjadi perantara bagi umat Tuhan. Walaupun doanya sendiri tidak dijawab, Sakaria tidak berhenti. Dia tahu ada banyak umat Israel di luar tempat di mana dia masuk dan melakukan tugas di bait suci. Ada orang-orang yang menunggu dia. Ada orang-orang yang percaya kepadanya. Ada orang-orang yang mendengarkan perkataannya. Sakaria menjadi orang yang mendengarkan Tuhan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Imam itu demikian. Tuhan hanya akan memberitahukan isi hatinya kepada orang yang mendekat kepada Tuhan, yang imannya tidak memikirkan diri sendiri. Bagaimana Tuhan bisa pakai kita untuk orang lain adalah ketika kita menjadi perantara antara Tuhan dengan orang itu. Maka dengan senang hati Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia. Maka dengan senang hati Tuhan akan memberitahukan isi hatinya kepada setiap kita. Itu yang dilakukan oleh Sakaria. Kemudian ada satu peristiwa yang tidak seperti biasanya terjadi. Agak panjang, saya bacakan dengan cepat. Ayat 11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Karena Sakaria ini tidak berhenti melayani Tuhan. Bagi dia kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, walaupun itu dengan undian, artinya nggak selalu bisa melayani Tuhan. Tapi saya bisa bayangkan seorang tua seperti Sakaria, ketika undian itu jatuh kepada dirinya, dia akan bergembira dengan sukacita, dia lupakan setiap bebannya, dia akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah Tuhan mengutus seorang malaikat datang menjumpai Sakaria. It's a favor. Itu adalah upah. Itu ada sebuah peristiwa supernatural yang Tuhan izinkan dialami oleh Sakaria di masa tuanya. Dan janji jawaban doa itu diberikan. Sebab doamu telah dikabulkan. Wow, pasti doanya sudah lama sekali. Tapi firman Tuhan katakan, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes. Dan malaikat itu gak berhenti sampai di sana. Mungkin bagi kita
ketika kita berdoa sesuatu, kita itu mikirnya cuma segini. Tuhan, aku pengen bisa bebas dari hutang. Tuhan, aku pengen punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan, aku pengen anakku bisa berubah. Tuhan, aku pengen suamiku bisa ke gereja. Tuhan, aku pengen sembuh. Tuhan, apapun yang kita doakan, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Itu yang dialami oleh Sakaria. Malaikat ini gak berhenti sampai dikata, istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi malaikat Tuhan ini melanjutkan dengan kalimat-kalimat nubuatan. Kalimat-kalimat janji bahwa anak yang akan lahir dikatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Luar biasa. Seseorang bisa penuh Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Hari ini kalau ada di antara Anda sedang hamil, perhatikan firman Tuhan hari ini. Anak Anda akan penuh Roh Kudus sejak di dalam kandungan Anda. 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saya kalau jadi Sakaria, saya akan tremble, saya akan gentar. Saya akan berkata, siapakah aku sehingga anakku akan begitu besar di mata Tuhan. Malaikat Tuhan ini menyampaikan dengan begitu detail bahwa anak yang akan lahir nanti namanya Yohanes akan menjadi alat di tangan Tuhan. Akan membuat hati bapak balik kepada anak. Orang durhaka akan balik kepada pemikiran yang benar, akan mempersiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Demikianlah hati Tuhan untuk setiap Anda dan saya. Siapa bilang kelahiran setiap kita itu hanyalah sebuah kelahiran. Tidak terlalu tua untuk kita mengingat momen di mana kita dilahirkan. Percayalah, setiap kita lahir, bukan hanya Yohanes ini saja yang kelahirannya begitu istimewa di mata Tuhan. Percayalah, berapapun usia Anda dan saya hari ini, kelahiran setiap kita membawa destiny ilahi. Sekalipun Anda waktu kecil Anda dilahirkan dari kandungan orang tua yang belum mengenal Tuhan, detik ketika Anda mengenal Tuhan, Andalah benih kudus itu. Ada janji Tuhan bagi masa depan Anda dan bagi keturunan Anda. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang memperhatikan hidup kita tuh sampai keturunan demi keturunan. Dan sayangnya, Sakaria terjebak dengan sebuah situasi. Kita lihat ya. Ayat 18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sebuah kabar sukacita yang diterima oleh Sakaria berakhir dengan sebuah statement dari malaikat yang berkata, kamu dibuat bisu dulu ya. Bayangannya, kamu dipakein masker dulu dah, kamu gak boleh ngomong. Kalau kita pakai masker kita masih bisa ngomong. Kalau masker dari Tuhan, Sakaria gak bisa ngomong. Apakah malaikat Tuhan ini tersinggung? Bukan. Apakah malaikat Tuhan ini tidak mendapatkan respon yang dia harapkan kemudian ngambek? Bukan.
ada sebuah kebenaran yang kita bisa pelajari dari kehidupan Sakaria ini. Kalau kita tahu posisi kita adalah imam di hadapan Tuhan. Kalau kita adalah orang yang pernah berdiri di hadapan Tuhan, menaikkan sebuah doa di dalam nama Tuhan Yesus. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Perkataan kita berdampak. Perkataan kita matters di hadapan Tuhan. Perkataan kita didengar oleh Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan memilih untuk membuat Sakaria jadi diam dulu sementara waktu. Sampai apa yang menjadi janji Tuhan digenapi dalam hidup Sakaria. Saya menemukan indahnya dan menemukan betapa berharganya perkataan kita di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka lidah kita itu akan menuntun kepada kehidupan atau menuntun kepada kematian, itu ada di tangan kita. Mana yang sering kita ucapkan? Saya mikir simpelnya adalah begini. Daripada nanti Sakaria mengucapkan kata-kata yang negatif, yang menentang janji Tuhan, yang meng-cancel janji Tuhan. Daripada Sakaria kemudian berulang-ulang berkata, iya ta, mungkin ta. Berjumpa istrinya dan bilang, tadi ada malaikat, tapi iya ta, bisa ta. Kemudian ketemu orang lagi, cerita lagi, bener ta. Seolah-olah butuh diyakinkan imannya. Daripada perkataan seorang imamat ini, seorang imam ini meng-cancel rencana Tuhan yang mulia. Lebih baik orang ini dibuat silent dulu sementara waktu. Saya belajar, kalau hati kita belum percaya, kalau kita dapat janji Tuhan di sebelah sini, seret. Kemudian hati kita masih dalam perjalanan menuju ke sana, lebih baik kita silent dulu. Kalau kita tidak bisa sepakat dengan janji Tuhan, kalau kita tidak bisa mengucapkan iman yang kita percayai dari hati kita, apa yang kita terima dari janji Tuhan, lebih baik kita diam. Kalau hati kita dalam keadaan yang marah, kalau hati kita dalam keadaan yang galau, kalau hati kita dalam keadaan yang sedih, lebih baik kita diam di hadapan Tuhan. Daripada perkataan kita meng-cancel janji Tuhan, meng-cancel pemakaian Tuhan di hidup kita. Seserius itulah perkataan kita di hadapan Tuhan. Musa tidak jadi masuk ke tanah perjanjian hanya karena dengan perkataannya kemudian dia memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian memancarkan air. Padahal Tuhan cuma bilang apa kepada Musa? Perkatakan saja batu itu akan keluar air. Sesimpel sebuah perkataan yang keluar dari hati yang tidak benar, itu bisa meng-cancel janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. No wonder, gak heran, seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud, yang dikatakan sebagai the man after God's own heart, sebagai seorang yang berkenan di hatinya Tuhan, pernah mengajukan sebuah doa yang sederhana, tapi very powerful. Di Mazmur 141 ayat yang ketiga dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah di pintu bibirku. Karena perkataan kita benar-benar adalah perkataan, terutama kalau kita adalah orang benar. Bukankah dikatakan doa orang benar besar kuasanya? Maka apapun yang kita katakan juga akan berpengaruh Bapak Ibu Saudara. Pilihlah untuk memperkatakan sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau hati kita belum sepakat, hati kita masih meragukannya, benar tak janji Tuhan ini benar tak akan terjadi di hidupku? Speak nothing about it. Lebih baik kita silent sambil menunggu hati kita terus dibangun, iman kita terus dibangun lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita ucapkan. Karena dari mana iman kita akan timbul? Hanya ketika telinga kita mendengar firman Tuhan yang kita ucapkan. Saya mau mengajak hari-hari ini, kalau kita bakal punya waktu lebih banyak di rumah, sekalipun stres, sekalipun banyak pikiran, jangan berhenti hanya mendengarkan khotbah. Jangan berhenti
hanya menjadi orang Kristen yang pasif, suka dengar khotbah, suka dikuatkan, suka dihibur, suka didoakan. Tapi ambillah posisi sebagai imam di hadapan Tuhan, ucapkan firman. Kita dengar firman, ya dan amin. Firman apa yang kita sudah tangkap? Baik itu dari ibadah minggu, baik itu dari saat teduh, baik itu dari Alkitab yang kita baca. Pastikan telinga kita mendengarkan, mulut kita mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan itu di hidup ini. Karena kalau enggak, apa yang beredar hari-hari ini benar-benar bisa membuat iman kita itu down. Benar-benar bisa membuat kita hidup seperti orang yang gak punya pengharapan. Apapun yang kita hadapi hari ini, jangan pernah kehilangan iman kita di hadapan Tuhan. Ucapkan iman itu di hadapan Tuhan. Dalam keadaan yang baik-baik, kita hanya sekedar menunggu keadaan jadi lebih baik, tapi kita sendiri gak ada masalah. Justru itu adalah kesempatan. Bangunlah hai setiap orang-orang percaya. Kalau Anda tidak memiliki sebuah beban bagi keluarga Anda, bagi orang-orang yang Anda kasihi, datanglah kepada Tuhan, tanya isi hati Tuhan. Tuhan, apa yang aku bisa doakan? Saya berdoa, hari-hari ini Tuhan selalu taruh di hati saya sebuah kerinduan. Agar lebih banyak lagi orang-orang yang punya iman yang tidak egois, yang tidak hanya berdoa untuk keperluannya sendiri. Tapi akan bangkit jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang akan menangkap isi hati Tuhan, yang akan berkata doa naik di dadaku, kemudian aku berdoa menangis untuk orang yang sakit hanya seperti seolah-olah saudaraku sendiri, anakku sendiri yang sakit. Syafaat itu naik di hati kita. Doa itu naik di hati kita. Iman kita kepada Tuhan, ujungnya pasti adalah belas kasihan untuk jiwa-jiwa, pasti. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir hanya pada pemenuhan kebutuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan ujungnya bukanlah hanya jawaban doa. Iman kita kepada Tuhan ujungnya adalah kesaksian. Iman kita kepada Tuhan ujungnya adalah syafaat bagi orang lain. Dan apa yang terjadi dengan Sakaria? Benar, dia dibuat bisu. Dibuat tidak bisa berkata-kata. Semua orang bingung. Kemudian ada satu cerita lagi di Lukas 57, kelanjutannya. Setelah genap bulannya Elisabeth melahirkan, tetangga-tetangga berkumpul. Ini lucu sih ya, usia 8 hari, mereka hendak menamai dia Sakaria menurut bapaknya. Ini yang kasih nama kok tetangga-tetangga ya. Harusnya kan papa mama, mungkin ini sanak saudara. Kemudian ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Sekali lagi saya melihat indah ya. Kalau suami istri itu bisa sepakat di hadapan Tuhan. Suami istri itu bisa sepakat taat melakukan perintah Tuhan. Beautiful and powerful. Elisabeth bilang jangan, dia harus dinamai Yohanes. Tapi kadang gitu ya, kalau yang ngomong ibunya, mereka masih maksa. Kata mereka kepadanya, gak ada loh di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya, yaitu Sakaria, bertanya ya, nama apa yang mau diberikan? Waktu itu Sakaria belum bisa bicara. Jadi ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran, ya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lihat apa yang dilakukan. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saya bisa bayangin ketika enggak bisa ngomong itu rasanya gimana ya. Ketika Sakaria enggak bisa ngomong sesuatu, dia akan belajar. Sakaria belajar betapa berharganya sepatah kata. Dan ketika kata-kata itu kembali kepadanya, Sakaria langsung memuji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, standar Tuhan dalam perkataan kita lebih tinggi daripada standar orang terpelajar. Kalau kita berhadapan dengan orang penting,
kita akan menata kata-kata kita sedemikian rupa. Gak mungkin kita di depan presiden bisa teriak-teriak, "Oi, air, air, air." Kalau kita mau minta air, ada orang bawain kita minum. Kata-kata kita akan kita atur sedemikian rupa. Bapak, Ibu, Saudara, hiduplah sebagai orang percaya yang tahu dengan pasti bahwa perkataan kita ini berdampak. Perkataan kita ini bukan perkataan jahat. Pasti bukan, karena kita sudah adalah orang benar. Tapi jangan sampai perkataan kita ini adalah perkataan sia-sia. Terutama ketika Anda ada di rumah. Berapa banyak keluarga yang hancur hanya gara-gara perkataan yang salah, perkataan yang negatif. Dua-duanya diberkati di gereja, pernikahan. Tapi ketika salah satu keluar sebuah kata yang jahat, kita cerai aja. Maka perkataan itu bisa menghancurkan sebuah covenant. Hari ini sebelum Tuhan akan memakai perkataan kita, mau gak kita bertobat dulu? Kalau misalnya selama ini ada perkataan sia-sia yang sering keluar dari mulut kita. Ada perkataan-perkataan yang menentang firman Tuhan di hidup kita. Firman Tuhan bilang kita ini berharga. Tapi bola-balik kita bilang aku ini kok bodoh. Aku ini kok jelek. Baik itu diungkapkan maupun hanya di dalam pikiran. Bertobatlah. Perkataan kita sebagai orang percaya akan diurapi oleh Tuhan. Kalau ada kita yang punya pergaulan di luar, mungkin dengan teman-teman sudah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti, kalau bahasa Surabaya namanya meso, atau maki, atau cuman sekedar bahasa supaya kita kelihatan gaul dan cair dengan teman-teman. Pertimbangkan lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah bawa kata-kata itu pulang ke rumah. Kemudian ketika marah kita pakai untuk maki istri kita atau kita pakai untuk maki anak-anak kita. Mau nggak hari ini bertobat? Kalau kita pernah tanpa sengaja mungkin karena emosi. Kita ngomong sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita. Jadilah pelaku firman hari ini. Bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun. Berapa banyak di antara kita yang kehidupannya sangat dipengaruhi karena perkataan orang-orang di sekitar kita. Perkataan orang tua kita mungkin waktu kita kecil yang pernah kita dengar dan melukai hati kita dan sampai hari ini berpengaruh di kehidupan kita. Membuat kita gak bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan pribadi sebagai pribadi yang berharga. Hari ini saya berdoa. Perkataan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah benar perkataan yang berdampak. Saya bersyukur Sakaria mengalami season baru, musim baru. Ketika Sakaria menjadi seorang ayah, anaknya baru berusia 8 hari. Dikatakan ayat yang ke-67, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Saya berdoa, setiap laki-laki, setiap pria yang sudah percaya kepada Tuhan, Anda penuh Roh Kudus. Kata-kata Anda adalah nubuat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Siapa bilang nubuat itu adalah ramalan untuk masa depan? Siapa bilang nubuatan itu adalah sesuatu yang hanya khusus untuk para nabi? Firman Tuhan katakan, ketika Roh Kudus dicurahkan di hari-hari yang terakhir, di Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 18, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat itu diberikan kepada anak-anak. Bernubuat itu artinya mengucapkan firman. Teruna akan mendapatkan penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, dan ayat 18, kepada hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku dan mereka akan bernubuat. Kalau Anda mau mengambil posisi sebagai seorang imam di hadapan Tuhan, Anda berkata, Tuhan pakai hidupku, Tuhan aku mau hidupku berarti bagimu, maka Anda punya double porsi pengurapan Roh Kudus. Yang pertama diberikan
karena usia Anda, kalau Anda adalah teruna maka Anda akan punya visi, penglihatan untuk kehidupan Anda. Tapi kalau Anda melayani Tuhan, Anda mendapat satu titel baru lagi di bawahnya yaitu hambaku laki-laki dan perempuan. Maka Anda pun akan bernubuat. Ini bukan kita tunggu-tunggu nanti. Tapi sekarang Anda yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Lidah Anda adalah lidah yang berdoa. Bahkan kalau Anda sudah bisa berbahasa roh. Ambil privilege ini Bapak Ibu Saudara. Pakai perkataan kita untuk bernubuat. Itu yang dilakukan oleh Sakaria. Sakaria berkata terpujilah Tuhan. Memuji-muji Allah ya dari ayat 68 sampai 75. Kemudian ayat 76. Saya bisa bayangkan seorang ayah yang sudah tua. Melihat bayinya yang berusia 8 hari. Sakaria berkata, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan dan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dan kita lihat ayat 80 dikatakan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Waktu kita bernubuat atas seseorang, waktu kita mengucapkan berkat firman Tuhan kepada anak kita, maka bukan hanya tubuhnya besar karena makannya banyak. Sedikit pesan sponsor, saya keluar sedikit, papa mama. Ini kan lagi masa anak-anak di rumah. Tolong diperhatikan supaya anak-anak juga bisa mengontrol diri, jangan makan terlalu banyak. Terutama jangan makan yang manis-manis ya. Nanti mereka jadi mager. Ajak mereka beraktivitas yang bisa bergerak juga ya. Jadi bukan hanya tubuhnya tambah besar. Ini loh doa kami, ini loh doa kita. Bukan hanya anak-anak Anda yang masih kecil. Bukan hanya anak-anak Anda yang sudah remaja. Bahkan anak Anda adalah orang-orang yang sudah punya keluarga. Bahkan Anda sendiri pun ketika Anda bernubuat, maka makin kuat rohnya. Saya tahu karena Sakaria ini punya anak di masa tua. Waktu Yohanes jadi perkasa menggenapi janji Tuhan, bisa jadi Sakaria sudah tidak bisa melihatnya. Tapi kepada anak usia 8 hari itu, Sakaria berkata, engkau anakku, engkau akan disebut Nabi yang Maha Tinggi. Maukah kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai student, dedikasikan perkataan kita menjadi perkataan nubuatan di hadapan Tuhan. Kita tidak ngawur lagi. Kita nggak sembarangan lagi dengan kata-kata ini. Kita tidak sembarangan lagi mengucapkan kata-kata. Karena kita tahu ada pemakaian Tuhan atas kata-kata kita. Itulah yang dialami oleh Sakaria. Dan hari-hari ini, firman Tuhan ditunggu oleh banyak orang. Banyak orang takut hari-hari ini. Banyak orang stres. Imannya goyah. Mari setiap Anda yang mendengarkan firman hari ini. Apakah ini adalah masalah Anda pribadi? Atau Anda tidak punya masalah? Dua-duanya tetap bisa mengalami pemakaian Tuhan. Kemarin kami baru punya pertemuan. Dan di salah satu pertemuan itu ada seorang kakak pelayan anak, rekan pelayanan kami yang bersaksi. Dia cerita kalau 2 anaknya yang masih kecil kena COVID, suaminya juga. Tapi yang buat saya terharu adalah ketika kakak ini berkata, tapi saya pengen tetap melayani Tuhan. Gak hadir karena kita memang gak ketemu satu dengan yang lain. Tapi kakak ini mengerjakan seperti subtitle dari tayangan-tayangan supaya di tayangan itu ada teksnya. Supaya anak-anak yang bisu tuli bisa tetap menikmati firman. Supaya anak-anak yang berbahasa Inggris bisa mengerti firman. Di situ saya tahu, itu loh kualitas yang dicari oleh Tuhan di hari-hari ini. Orang Kristen yang imannya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Orang Kristen yang bukan hanya berbahasa roh menjadi sebuah kebiasaan.
tapi benar-benar berdampak kepada perkataan yang memberkati banyak orang. Sebentar lagi kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, Tuhan, curahkan roh-Mu. Kalau Anda adalah orang Kristen yang sudah berbahasa roh, Anda sudah penuh Roh Kudus, maukah Anda sekali lagi berkata, Tuhan, curahkan roh-Mu. Karena sebentar lagi akan ada kesempatan untuk Anda ucapkan firman. Anda bernubuat, baik itu atas keluarga Anda sendiri, atas pekerjaan Anda, daripada kita mengeluh, daripada kita komplain, daripada kita melemparkan perkataan-perkataan sia-sia yang melemahkan iman orang yang mendengarnya. Maukah kita melatih diri untuk mendengar firman Tuhan, memperkatakannya berulang-ulang. Hari-hari ini tuayan akan besar. Kalau kita rajin bersaksi, maka keselamatan keluarga kita, keselamatan rekan-rekan kerja kita, orang-orang yang kita sudah doakan bertahun-tahun untuk keselamatan mereka, sekarang waktunya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan melawat setiap mereka. Dan di akhir nanti saya rindu kita bernubuat untuk Indonesia. Hari-hari ini Tuhan taruh Indonesia di hati saya. Maukah kita bersyafaat untuk Indonesia? Ada satu peristiwa yang menyentak hati saya ketika saya membaca sebuah berita. Seorang pemimpin, seorang menteri, seorang yang belum kenal Tuhan bisa berkata, beliau punya mimpi. Beberapa tahun ke depan, orang-orang luar negeri akan belajar ke Indonesia. Mungkin Anda tahu menteri siapa. Pertama buat saya itu seperti berita biasa. Tapi semakin saya menangkap urgensinya seperti ini. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan bisa punya iman yang begitu besar bagi Indonesia. Masa kita sebagai orang percaya yang punya Tuhan Yesus, apakah kita sebagai gereja Tuhan, bukankah kita lebih beriman dari itu? Kita akan melihat bangkitnya Indonesia. Kita akan melihat bangkitnya generasi muda dan generasi anak-anak di Indonesia. Masa keemasan Indonesia itu akan ada. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja akan bangkit. Di setiap kota akan ada bermunculan gereja-gereja yang hidup. Dimulai dari hari ini, kita akan bersyafaat, kita akan bernubuat, kita akan perkatakan iman kita akan perkatakan firman Tuhan. Kalau Anda sendiri sedang dalam pergumulan, maukah Anda mendoakan orang yang punya pergumulan yang sama dengan Anda? Anda sendiri sedang sakit, maukah Anda mendoakan orang yang sakit? Karena ketika Anda berdoa untuk orang lain, ketika Anda mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Anda pun tidak akan dilupakan. Amin. Boleh gak kita berdiri sama-sama? Ambil waktu beberapa menit ke depan kita menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang akan elevate di hidup Anda. Ini yang saya doakan di hadapan Tuhan. Iman kita akan naik level. Kita nggak akan hanya beriman untuk diri sendiri. Kita akan mengimani orang lain. Kita akan mengimani keluarga kita. Kita akan mengimani kota kita. Kita akan mengimani bangsa kita. Siapa bilang doa untuk Indonesia hanya nanti 17 Agustus waktu 17-an? Hari ini Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang berdoa. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang berdiri bagi keluarga, bagi sekolah, bagi tempat bekerja, bagi kota, dan bagi bangsa. Maukah Anda menjadi orang itu bersama dengan saya hari ini? Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan
iman kami bangkit. Biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Katakan kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar. Ada pemulihan, kan ada pemulihan di negeri kami. Oh, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Nyanyikan lagi dari awal, menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman setiap kami bangkit. Iman kami bangkit. Surga, surga, nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar.
Jadikan setiap kami orang yang berani berdiri di hadapan-Mu tanpa intimidasi, tanpa keraguan sedikit pun. Ketika kami mengangkat tangan kami berdoa di hadapan-Mu, Kau mendengar doa kami ya Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, Allah yang sanggup mengerjakan lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami doakan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersalah dengan perkataan kami. Kami cabut setiap perkataan yang mendatangkan kematian di hidup kami, yang mendatangkan kematian di hidup anak-anak kami. Dalam nama Yesus, kami cabut di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hari-hari ini, hidup Anda lebih memikirkan diri sendiri terus-menerus, maukah hari ini Anda menjadi imam yang berdiri bagi orang lain? Sebentar lagi kita akan bersyafaat untuk Indonesia. Tuhan akan memakai lidah mulut Anda. Kalau Anda mau menangkap isi hati Tuhan bagi Indonesia, arahkan tangan Anda ke depan. Terimalah hati Tuhan. Terimalah hati Tuhan. Hati yang hancur. Kinda bahanda bayar raba kanda baranda baraba. Tampung setiap air mata kami di kirbat-Mu ya Tuhan. Ketika kami bersyafaat bagi bangsa kami, ketika kami bersyafaat bagi Indonesia, kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Kinda barada 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 pemimpin di Indonesia. Kami katakan akan bangkit generasi pemuji penyembah di Indonesia. Anak-anak kecil akan bernubuat, orang-orang muda akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Indonesia akan masuk zaman keemasan, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini anak cucu kami ya Tuhan. Kami serahkan bagi-Mu Tuhan, bagi Indonesia, di dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami serahkan Indonesia. Oh, oh, oh.
kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan di rumah Anda masing-masing kepada Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan, kami sepakat dengan firman Tuhan yang barusan kami dengar. Pakai lidah, mulut, bibir kami sebagai senjata kebenaran untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan keagungan Tuhan. Pakai Tuhan setiap perkataan kami jadi berkat bagi keluarga kami, bagi bangsa ini. Urapi kami Tuhan, urapi mulut bibir kami sebagai senjata-senjata kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Dan kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat Anda masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. God bless you.